persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Nah, kita bersyukur hari ini kita bersama-sama masuk dalam menara doa. Kita minta biarlah Tuhan terus memberkati Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, baik yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu buat kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu buat kami. Bawa kami untuk kami terus mengasihi Tuhan. Urapi kami hari ini ya Tuhan. Berbicara buat kami ya Tuhan. Baik umat-umat-Mu mengikuti secara online ya Tuhan. Tuhan lawat mereka, jamah mereka ya Tuhan. Ubahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan secara khusus ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hidup kami diubahkan. Terima kasih bawa kami untuk kami dapat masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Mari dari awal kita dikatakan,
beriku hati. Ini doa kami Tuhan, untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Sembah Dia, haleluya. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Oh, Tuhan, beri kami hati untuk kami dapat mengasihi-Mu. Kami tahu di hari-hari ini kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Oh, betapa Tuhan begitu mengasihi kami. Oh, Tuhan, bawa kami mendekat padamu lewat pujian dan penyembahan ini. Oh, sentuh kami, Roh Kudus. Oh, jamah. Haleluya. Oh, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Sekali lagi, oh Tuhan, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Oh, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita
datang mengurapimu seperti wanita, seperti wanita yang datang mengurapimu. Oh Tuhan, seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari datang sembah Dia Bapa Ibu Saudara. Ora laba takara laba yasyadara laba. Ora laba 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 laba. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik selamanya. Oh, bawa kami lebih lagi Tuhan. Jamah kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. Kami mengasihi-Mu. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Engkau kekasih dalam hidup kami. Makasih Roh Kudus. Engkau segalanya buat kami Tuhan. Haleluya. Oh, mari sembah Dia. Oh,
Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Oh, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku ciptakan Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Sekali lagi katakan, ku cinta. Ku ciptakan Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Mari sembah Dia. Oh, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Mari sembah Dia. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Oh, Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi, Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kami cinta Engkau, Tuhan. Kami puji Engkau, Yesus. Oh, makasih Tuhan. Betapa Tuhan begitu mengasihi kami. Oh,
Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama sembah Dia. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cintakan. Mari sembah Dia. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cintakan. Oh, haleluya. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cintakan. Tuhan kami, Engkau tahu Tuhan betapa kami mencintai Engkau, betapa kami mencintai-Mu Tuhan Yesus. Engkau tahu kami mengasihi-Mu. Tiap hari Tuhan kami ada di menara doa ini, kami hanya ingin Tuhan menyatakan cinta kami. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau yang berkata kalau aku cinta padamu, Engkau mencintai kami Tuhan. Engkau mencintai kami lebih dahulu Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, karena Engkau mencintai kami, mengasihi kami Tuhan. Hari ini aku bawa Tuhan semua umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu ini. Aku bawa, aku hadapkan mereka semua. Tuhan tahu keadaan hati mereka, kebutuhan mereka, luka-luka, kesedihan, kesusahan mereka. Saudara bisa doa sekarang. Kita ada di menara doa. Aku berdoa untuk tiap anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit Tuhan. Tuhan sembuhkan dia. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit diabetes Tuhan. Bahkan ya Tuhan, bagian-bagian dari tubuhnya harus ya Tuhan diamputasi. Sedang mengalami kesakitan. Aku berdoa sembuhkan anak-Mu ini Tuhan. Sembuhkan anak-Mu yang kena diabetes ini Tuhan. Berikan mujizat-Mu ya Tuhan. Biarlah inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah kairos-Mu Tuhan. Untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit ya Tuhan. Aku berdoa
Untuk setiap mama yang merasa lelah, capek, punya anak yang autis atau disable, anak yang sakit, anak-anak yang sakit hari ini. Orang-orang tua yang berkata, Tuhan aku capek, aku lelah. Hari ini aku berdoa Tuhan buat ibu-ibu, buat para mama ya Tuhan. Oh lama, kuatkan mereka. Beri kesabaran buat mereka Tuhan. Untuk dapat ya Tuhan menjaga, memelihara, mengurus. Ya Tuhan anak ya Tuhan yang kau titip pada mereka. Sembuhkan anak mereka ya Tuhan. Tolong anak mereka ya Bapa. Tuhan ya Tuhan, tiap mama yang punya pergumulan dengan anak-anaknya ya Tuhan, apapun itu. Mungkin pergumulan dalam rumah tangga anak-anak mereka. Dalam keuangan mereka. Tuhan aku berdoa hari ini. Kepada Tuhan Yesus yang kami cintai. Tolong Tuhan. Tolong Yesus. Tolong ya Bapak. Aku doa Tuhan. Aku berdoa. Tuhan. Kau tahu ya Tuhan. Kami semua mengasihi. Kami mau lebih dekat lagi. Sentuh ya Tuhan. Sentuh hati anak-anakmu ini. Tuhan, apapun yang terjadi, meskipun ya Tuhan badai datang silih berganti. Ya Tuhan, kami mau tetap cinta kepadamu Yesus. Kami mau tetap cinta kepadamu Yesus. Engkau yang sudah mati di salib menyelamatkan kami. Makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kau jawab doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pulihkan hidup kami. Pulihkan setiap rumah tangga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Urapi hambamu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Sebagai yang siap menerima firman dan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Saya hari ini mau berikan judul daripada khotbah, yaitu mengapa kita harus mengasihi Tuhan. Melanjutkan daripada khotbah yang kemarin, saudaraku. Kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama yuk saudara. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Kita baca 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi apa? Hamba uang. Saudara, ya kan? Di sini firman Tuhan katakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Oleh karena apa saudara? Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa? Hamba uang. Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudaraku, saya ingin beritahu begini. Masa depan kita
sangat ditentukan oleh apa yang paling kita cintai atau kasihi. Kalau kita salah mencintai saudaraku, maka kita akan mengalami yang namanya masa depan yang sukar. Ya saudara, jangan mencintai uang, jangan cintai dunia, jangan ego, hanya mencintai diri sendiri. Nah, kita belajar perintah agung yang Tuhan perintahkan buat kita, yaitu kita disuruh apa? Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Katakan amin. Kita nyanyi yuk, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara, apa janji Tuhan kalau kita mencintai Tuhan? Mencintai Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal 8 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca sama-sama. Dan ayat 21 kita lompat. 1, 2, 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Juga harta yang tetap dan keadilan. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku. Dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Katakan amin. Nah, firman Tuhan memberikan satu janji buat setiap kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita bertekun mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan Tuhan. Kalau kita mendapatkan Tuhan, itu artinya apa? Kata sini, kita akan mendapatkan apa? Kekayaan dan kehormatan. Harta yang tetap, itu apa? Keselamatan kekal. Saudaraku, keadilan, ini bicara tentang apa? Saudara, tentang upah atau mahkota yang Tuhan akan berikan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Bahkan di ayat 21 dikatakan, ya kan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku. Harta yang datangnya dari Tuhan bukan semata-mata harta yang kita kenal dengan definisi materi. Tapi ada banyak hal, saudaraku, yang kita butuhkan yang disebut harta. Saudara, yang pertama adalah apa saudara? Rohani. Kita mendapatkan keselamatan jiwa hidup yang kekal. Kata amin. Tuhan berikan ketenangan, damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan kasih. Ini harta yang kita butuhkan. Katakan amin saudara. Yang kedua, kesehatan juga harta saudaraku. Betul tidak? Katakan amin. Ini harta saudara. Ya kan? Kalau sakit, maka apa? Hartanya menurun. Yang ketiga, saudara, hubungan. Saudara punya sahabat, punya kenalan. Itu juga harta. Katakan amin. Selain yang keempat adalah juga ada yang namanya uang. Harta kekayaan. Tuhan katakan, supaya kuwariskan kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Nah, saudaraku, sekarang bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Ya, Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 30. Tuhan katakan apa saudara? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Katakan amin. Nah, kemarin kita bahas, ya kan? Bagaimana caranya mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap apa? Jiwa. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segala apa? Akal budi. Saudara, akal budi adalah tempat di mana kita berpikir. Saudaraku, akal budi adalah tempat
dari mana pikiran-pikiran itu berasal. Nah, Alkitab banyak berbicara tentang mengasihi Tuhan dengan pikiran kita. Yaitu apa saudaraku? Kita disuruh apa? Tawan segala pikiran-pikiran. Ya kan saudara? Yang menentang pengenalan akan Kristus. Ya kan? Itulah. Kalau ada pikiran-pikiran yang akan menentang firman. Menentang Kristus. Mana mungkin itu segala macam. Kita harus tawan itu. Taklukkan itu. Itulah pernyataan daripada apa? Kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, ya kan perintahnya apalagi saudara? Kita setiap hari disuruh memperbaharui apa? Pikiran kita. Isi terus pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang saudara, sementara saudara mengisi pikiran dengan firman Tuhan, pada saat itulah saudara sedang mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Jadi di pikiran kita adalah tempat di mana kita mengasihi Tuhan sebenarnya. Tempat kita mengasihi Tuhan adalah ada di mana? Pikiran kita. Saudara menjadi orang yang dekat, intim sama Tuhan. Itu dimulai dari apa? Dari pikiran. Saudara memikirkan selalu. Tuhan selalu ada dalam pikiranmu. Kata-kata Tuhan, firman Tuhan selalu ada dalam pikiran saudara. Itulah arti daripada saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Katakan amin. Ya, ketika saudara dan saya masukkan pikiran-pikiran Tuhan ke dalam pikiran kita, pada saat itulah kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Saudara tahu di mana kita bisa masukkan pikiran Tuhan? Bagaimana caranya? Alkitab ini adalah pikiran Tuhan. Katakan amin. Alkitab berisi tentang pikiran Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, setiap kali kita menaruh firman Tuhan ke dalam pikiran kita, kita sedang mempersiapkan diri. Kita sedang memampukan diri kita. Kita sedang menguatkan diri kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Karena dengan cara begitulah kita bisa mengasihi Tuhan dengan apa? Pikiran kita. Katakan amin. Kita tidak hanya membaca Alkitab, tapi kita juga harus ingat dan kita harus hafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Saudaraku. Nah, saat kita menempatkan ayat-ayat firman Tuhan ke dalam pikiran kita, perhatikan saudara, pada saat itulah saudaraku, Tuhan akan bekerja, ya kan, melalui ayat-ayat firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan memakai ayat-ayat firman Tuhan yang ada dalam pikiran kita pada waktunya yang tepat. Saudara bisa masukkan ayat-ayat firman Tuhan dengan apa? Baca Alkitab atau menaikkan nyanyian-nyanyian pujian yang isinya adalah firman Tuhan. Ya saudara, yang isinya adalah firman Tuhan. Ya kan? Betapa besar anugerah-Mu Tuhan dan lain sebagainya. Semakin banyak saudara masukkan, mengingat dan menghafal ayat-ayat firman Tuhan ke dalam pikiran saudara, semakin banyak kesempatan Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Kalau saudara mau katakan, kalau saudara mau kasih kesempatan untuk Tuhan bekerja seluas-luasnya dalam hidup saudara, kata kuncinya adalah saudara harus banyak-banyak masukkan firman Tuhan, pengajaran firman, dengerin pengajaran-pengajaran firman Tuhan, baca ayat-ayat firman Tuhan, naikkan nyanyian-nyanyian pujian yang isinya firman Tuhan sampai masuk. Saudara bisa mengerti, ya kan? Coba saudara mulai hafalkan satu ayat firman Tuhan setiap hari, satu ayat baru. Satu ayat yang baru coba saudara mulai hafalkan. Belajar saudaraku, ya kan? Hafalkan. Hafalkan ayat yang saudara sukai. Saya lagi suka nih ayat ini. Coba saudara baca, ingat-ingat, hafal. Masuk. Masuk. Itu seperti kayak satu bensin nih saudaraku ya. Yang pada waktunya, pada waktu Tuhan, pet, itu mujizat bisa terjadi. Katakan, atau kalau saudara baca Alkitab ada salah satu ayat firman Tuhan yang berbicara secara pribadi kepada saudara. Berdetak di hati.
Itulah Tuhan mau suruh, hafalkan ayat itu. Atau ada ayat firman Tuhan yang muncul begitu, keluar. Hafalkan ayat itu. Karena dengan cara itulah Tuhan mau kasih motivasi. Ayo hafalkan ayat itu. Tuhan mau saudara punya ayat firman di situ. Jadi alasan-alasan Tuhan mau dibuat lompat. Kalau saudara dengar khotbah saya seperti ini, ketika saya bacakan ayat firman Tuhan, kata-kata yang masuk di hati saudara. Jangan dilewatin begitu. Itulah sebenarnya saudara tuh tambang emasnya. Disitulah saudara pegang itu, catat itu, perkatakan itu, doakan itu, kembalikan ke Tuhan. Supaya menjadi kenyataan. Saya paling suka dengan ayat, ya kan? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan dia memberikan apa? Kekekalan di hati mereka. Dia memberikan impian-impian, doa-doa, pikiran-pikiran di dalam hati mereka. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita bisa pikirkan dan doakan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam saudara. Masukin banyak ayat-ayat yang saudara suka ini. Untuk Tuhan mau buat satu hal yang besar lewat hidup saudara. Saudara hafalkan ayat itu. Hafalkan ayat itu. Saya tersentuh 2 hari ini tentang pujian penyembahan saudaraku. Kemarin saya dengerin daripada sharing firman Tuhan daripada pendeta Rubin Adi Abraham. Kesaksian tentang worship leadernya yang adalah seorang guru itu kena PHK karena sekolahnya ditutup karena pandemi ya, sekolah kayak taman kanak-kanak atau apa gitu saya ini kan. Tapi bagaimana dia nih orang yang suka memuji, suka nyanyi di WL. Semua baik, selalu kalau WL apapun tiap WL pasti ada lagu semua baik disaksikan. Satu hari orang tua daripada mantan muridnya ini, saudara, meminta untuk datang ke rumah. Ya kan, Pak Guru ini suruh mimpin pujian lah, nyanyi di rumah untuk bikin ibadah. Nyanyi, nyembah, segala macam, selesai ibadah, disaksikannya itu. Saudara, jadi si bapaknya ini, yang orang tua muridnya tanya, udah punya rumah belum? Waduh, belum punya rumah. Mau punya rumah yang model apa? Ya kan, seperti apa? Lalu selesai ibadah segala macam, sambil ngobrol, mau pulang, dituliskan cek. Dia buka cek orang itu, pulang ke rumah, dia kasih tahu istrinya, kami dapat cek. Dan rupanya, saudara, jumlah cek itu bisa untuk beli rumah dan mobil Avanza. Dia gak pernah pikir, kok bisa hanya dengan dipanggil main gitar, kok bisa dapat rumah. Itu hal yang gak pernah diduga. Yang kedua tadi pagi saudara, entah gimana habis renungan dan lain sebagainya, saya buka Twitter. Lalu saya dapatkan satu video. Lalu saya lihat lagi videonya secara lengkapnya. Saudara, itu adalah ajang daripada pencarian bakat Amerika. Saudara Kristus. Ya kan? Lalu ada commercial break atau misalnya jeda iklan pada waktu itu. Saudara, ya kan? Jeda iklan. Biasanya pada waktu jeda iklan ini saudaraku. Jadi kebiasaannya adalah nanti ada petugas yang para penonton tuh. Yuk mau nyanyi gak? Siapa yang mau nyanyi? Mau nyanyi. Nyanyi aja tapi tanpa musik. Rupanya saudara, ada satu anak perempuan. Saudara masih kecil umur 11 tahun, dia angkat tangan. Saudara, saya mau dikasih mikrofon itu dia nyanyi. Saudara, apa yang dinyanyikan oleh anak perempuan ini? Dia nyanyi Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet. Suaranya keren banget. Sampai akhirnya saudara tiba-tiba yang kayak ketua dewan jurinya ya, kayak Simon namanya ya. Ya kan saudara, dia dari luar dia masuk. Lalu dibawalah anak kecil ini ke juri yang namanya Simon. Dia tanya, kamu mau nyanyi di panggung? Memang impian dia. Dia seorang penonton biasa, gak pernah kepikiran akan nyanyi di panggung. Saudara, akhirnya ditunjuk dia, mau panggung nyanyi. Coba kamu nyanyi. Dia nyanyi Amazing Grace. Itu lagu pujian, sangat besar anugerahnya. Ya kan, segala macam. Itu lagu rohani. Saya melihat ini kan ajang pencarian bakat dunia. Tapi dia nyanyi lagu untuk memuliakan Tuhan.
Saudaraku, semua kasih tepuk tangan. Lalu akhirnya Simon ini bilang, bagaimana kalau kamu ya kan ikut daripada perlombaan ini? Mau gak ikut perlombaan? Mau, nyanyi. Dia bilang gitu. Terus ada temennya lagi sebelah katakan, saya mau nanya, namamu siapa? Madison Taylor. Umur berapa? 11 tahun. Kamu kesini sama siapa? Sama papa saya. Papanya disorot. Lalu setelah itu saudara Kristus, ya kan? Sekarang seandainya kamu menang. Ya kan? Dia bilang dapat golden buzzer. 1 juta US dollar. 15 miliar ya. Hari ini. Ya, kamu mau buat apa hadiah itu? Anak ini bilang, papa saya berjuang melawan kanker sampai hari ini. Papa saya terdeteksi kanker sudah 9 tahun. Dengan stadium 4. Kanker usus besar. Uang ini hadiah saya akan pakai untuk membiayai obat daripada papa saya. Oke, sekarang kamu nyanyi. Dia nyanyi, saudara, itu suaranya keren. Dan langsung dia dapat golden buzzer. Dapat 1 juta US dollar. Lalu semua tepuk tangan. Semua kayaknya hadirat tuh turun kayaknya tuh. Di suasana di situ. Lalu dipanggil sama jurinya itu bapaknya. Mana papa kamu? Nah, panggil sini. Lalu tanya, kamu namanya siapa? Namanya Chris. Ya dia peluk semua. Haru lah pokoknya ceritanya seperti itu. Videonya. Lalu bapaknya bersaksi, bilang, saya ini sudah berjuang melawan kanker itu 9 tahun. Saya harus dioperasi berkali-kali, di kemo berkali-kali. Madison, setiap kali saya di kemo, dia nyanyi. Dia yang menghibur, dia nyanyi, dia nyanyikan pujian di rumah sakit selama saya di kemo. Dan hari ini pujian yang sudah cukup lama, dari umur 2 tahun sampai 9 tahun dia nyanyi di rumah sakit itu. Dan hari itu dia nyanyi di panggung, saudaraku. Yang dimana seluruh dunia melihat dia. Dia tidak nyanyi lagu yang lain. Dia bilang berkata, Amazing Grace. Ini bicara tentang apa saudara? Keselamatan. Anugerah terbesar yaitu diselamatkan. Rupanya memang Tuhan menyelamatkan daripada Madison dan ayahnya. Bukan cuma jiwanya diselamatkan. Tetapi Tuhan berkati dengan hadiah 15 miliar rupiah. 1 juta US dollar. Beri kemuliaan buat Yesus. Ini hal yang dia tidak pernah duga. Hanya sebagai penonton. Saudara biasa, dia tidak pernah kepikir. Yang dia tahu adalah ada amazing grace. Ada anugerah yang dahsyat, yang luar biasa. Itu yang selalu dia nyanyikan. Dan rupanya pada hari itu, dia bawa pulang 1 juta US dollar. 15 miliar rupiah. Yang dia gak pernah mimpi pikir. Kalau Tuhan mau kerja buat kita. Saudaraku, dia bisa bukan tas. Sekejap dia bisa ubah. Tetapi Tuhan mau apa saudara? Di sini yang namanya ketekunan keuletan. Saudaraku, di sini. Dan ini hanya bisa kalau saudara saya penuhi pikiran dengan apa? Pikiran Kristus. Firman Tuhan. Katakanlah saudara, firman Tuhan. Bukan pikiran yang negatif. Kalau kita masukkan ayat-ayat Alkitab di otak kita, di pikiran kita. Pasti kita berpikirnya pikirannya apa? Positif. Pikiran yang benar, pikiran yang tepat. Pikiran yang baik. Saudara bisa ngerti, dikatakan amin. Pikiran yang percaya. Ini penting saudara. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi bicara tentang kita penuhi pikiran kita. Kalau saudara saya penuhi pikiran dengan pikiran Kristus, dengan ayat firman. Ini akan mengubah seluruh hidup kita. Katakan amin saudara. Kita tidak tahu. Saya jalanin hidup sama Tuhan. Bagian saya hanya bagaimana saya bisa mengasihi dia dengan segenap hati, yaitu perasaan. Segenap jiwa, ada keputusan untuk mengasihi. Sekarang segenap akal budi bicara tentang segenap pikiran. Saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara? Tuhan tuh waktu Tuhan tuh punya timetable dalam hidupnya. Punya jadwal. Ini loh,
saat aku mau berkati kamu ini ada kejadian ini, kamu harus ini kan. Sekarang dia punya. Tapi dia juga tidak beritahu. Saya percaya Madison Tyler dan ayahnya Chris tidak tahu kalau hari itu akan dapat uang 1 juta US dollar. Bahkan tadi pagi pun dia tidak tahu. Saya sangat karena Tuhan tidak pernah mau beritahu. Tetapi dia punya pergumulan selama 9 tahun. Saudara sakit, saudaraku, dia baru tahu itulah kairos buat Tuhan. Hari ini saudaraku Yesus Kristus, kasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Katakan akal budi. Yang keempat terakhir, bagaimana kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap apa? Kekuatan kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Saudaraku, kekuatan kita adalah di mana kita, tempat di mana kita bertindak. Itu kekuatan. Kalau hati kita adalah tempat di mana kita merasakan sesuatu. Kalau jiwa adalah tempat di mana kita memutuskan sesuatu. Kalau pikiran adalah tempat di mana kita memikirkan sesuatu. Tapi kekuatan adalah tempat di mana kita melakukan sesuatu. Kita sering mengasihi Tuhan dengan kelemahan kita. Saya sering khotbah tentang mengasihi Tuhan dalam kelemahan kita. Maksudnya apa? Saudara, kita bawa Tuhan masuk ke dalam hidup kita di saat kita sedang lemah. Lalu kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, aku sedang lemah. Aku sedang terluka. Tuhan, aku capek. Tuhan, hatiku hancur, aku kecewa. Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Ya, memang kita harus menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita lemah dalam hidup kita. Kita harus bisa terbuka dengan Tuhan dan bawa Tuhan. Saudara, aku mengasihi Tuhan juga di dalam kelemahan kita. Tetapi hari ini, saudara, Tuhan ajar kita. Perintah kita mengasihi Tuhan dengan segenap apa? Kekuatan kita. Apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita? Dengar baik saudaraku. Setiap kita pasti memiliki kekuatan dan keunggulan dalam beberapa aspek dalam hidup kita. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita apa? Bakat, minat, dan talenta untuk kita kembangkan. Katakan amin. Ketika saudara mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, saudara membawa masuk Tuhan ke dalam area terpenting yang menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Dan mengizinkan Tuhan memberkati saudara. Lalu saudara bisa merasakan yang namanya aliran berkat Tuhan. Mengalir, memberkati area terpenting, kekuatan dan keunggulan saudara ini. Lalu saudara bisa saksikan kepada Tuhan. Saudaraku, ya kan, tentang keunggulan yang saudara miliki. Kehebatan yang saudara miliki. Kekuatan, prestasi, pencapaian. Sehingga saudaraku, saudara saksikan itu. Di mana Tuhan telah membuat saudara menjadi orang yang hidup dalam apa? Makarios. Ya. Saudara bisa menjadi makarios, berhasil, beruntung, dan berbahagia. Saudara bisa mengerti maksudnya, saya mau kasih contoh begini. Mungkin kekuatan saudara adalah dalam hal apa? Tarik suara. Saudara punya suara yang sangat merdu tadi, seperti Madison Tyler saudaraku. Itulah kekuatan anak ini. Bagaimana caranya anak ini mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan dia? Saudaraku, dia pakai tarik suara ini. Di setiap kesempatan, mau di gereja, mau di rumah sakit, bahkan di ajang pencarian bakat. Saudaraku, yang kalau pencarian bakat tuh banyak tuh orang membesar-besarkan pekerjaan musuh. Saudaraku, nyanyi-nyanyian segala macam. Yang serem, tapi dia tetap, saudaraku, dia muliakan Tuhan. Amazing grace. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Di masa-masa saudara sedang sukses. Saudara sedang dalam puncak. Wah, dapat duit tuh kayaknya lancar terus. Itulah kekuatan saudara. Saudara mengasihi Tuhan dengan apa?
Saya bisa mengakui ini. Kalau aku bisa sukses dalam bisnis ini, dalam karir ini, aku bisa memiliki keunggulan dalam banyak hal. Semata-mata karena Tuhan yang memberkati. Karena Tuhan yang memberikan. Karena Tuhan yang memberikan kemampuan ini. Biarlah to God be the glory. Hanya buat Dialah kemuliaan. Katakan saudara, itulah salah satu cara saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Apa yang menjadi kekuatan saudara? Seringkali kita bawa Tuhan dalam kelemahan. Tapi dalam kekuatan ini. Ketika saudara ada di puncak. Bisa gak saudara berkata, semua ini karena Tuhan. Semua ini karena anugerah Tuhan. Katakan amin saudaraku. Hari ini saudaraku, ya kan? Apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita. Apapun yang kita kuasai, gunakanlah semuanya itu untuk apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Bawalah Tuhan masuk ke dalamnya. Apakah saudara ingin menjalani hidup yang berarti dan berkenan di hati Tuhan? Kasihi Tuhan. Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia. Dengan apa? Segenap hati. Segenap jiwa. Segenap akal budi. Segenap kekuatan kita. Apa janji Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan? Saya mau kasih tahu. Saya ulang lagi Amsal 8 ayat 17-18. Apa janji Tuhan? Pertama, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dikasihi Tuhan. Yang kedua, kita akan mendapatkan Tuhan. Kita akan mendapatkan Tuhan. Artinya apa saudara? Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Yang ketiga, kita akan kalau kita mendapatkan Tuhan, maka kita mendapatkan apa? Kekayaan dan kehormatan. Yang keempat, kita akan mendapatkan apa? Harta yang tetap atau keselamatan yang kekal dan keadilan. Upah dari pelayanan kita. Katakan amin. Katakan amin. Saudara Kristus, saya dorong saudara. Kasihi Tuhan. Cintai Tuhan. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Saudara, jadi ada perintahnya dua ya Tuhan ya. Ini perintah agung. Ya kan? Kasihi Tuhan, ya kan? Dengan apa saudara? Segenap apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap apa? Kekuatan. Jadi 4, saudaraku. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Waktu kita mengasihi Tuhan, saudara, pada saat itu sebenarnya kita sedang apa? Menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang ini adalah seorang penyembah. Penyembah dengan segenap hati, dengan segenap perasaan dia. Katakan amin. Segenap jiwa, ada keputusan selalu mau ingin menyembah Tuhan. Sesekal akal budi, saudaraku. Ya, sesadar-sadarnya dengan pikiran dinyembah. Karena kalau saudara suka nyembah, suka nyanyi, ini akan memberikan kita fokus pikiran. Mengarahkan fokus pikiran kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara, waktu kita nyembah Tuhan, kita nyembah dengan segala apa? Kekuatan kita. Tuhan tuh lihat kita luar biasa. Yang kedua, saat kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri, itu artinya kita sedang apa? Kita sedang melayani. Sedang melayani. Besok, ya selama 2 hari, saya akan bahas tentang bagaimana caranya mengasihi sesama manusia. Saudara, ya kan, sesuai dengan pesan daripada Tuhan Yesus, bagaimana caranya. Saya berdoa, biarlah setiap kita, ya kan, tidak ada perintah yang paling penting, tidak ada sesuatu yang paling penting dalam hidup kita, kecuali apa saudara? Belajar mengasihi Tuhan dan belajar mengasihi sesama manusia.
Saya suka dengerin podcast saudaraku. Ya, yang isinya kayak kesaksian-saksian atau apa yang untuk menambah pengetahuan gitu saudaraku ya. Saya sempat kaget dengan seorang hamba Tuhan. Yang dia berkata begini, pada waktu itu sedang jaya-jayanya dia sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pencipta lagu, penyanyi, pengkhotbah. Dia bilang, saya ini pakai narkoba. Ya kan, itu saat saya khotbah. Saya bingung. Saudara. Dan dia sambil melayani, segala macam. Ya kita udah tahu ceritanya, ini orang ini. Saya gak sebut nama. Dan hidupnya, wah kacau banget. Dia berani buka semua segala macam. Lalu sementara saya dengerin podcast ini saudaraku. Lalu saya tuh diem gitu dan tanya sama Tuhan. Tuhan, orang ini bisa begitu bagaimana ya melayani? Tuhan bilang, ini untuk kamu. Kamu melayani. Hidup di dunia ini bukan pencapaian. Berapa banyak lagu kamu bisa ciptakan. Dan berapa yang box office. Seberapa besar terkenalnya kamu. Hidup bukan soal pencapaian. Bukan soal perolehan. Apa yang kamu udah bisa peroleh. Apa yang kamu sudah bisa miliki. Tuhan, bukan itu. Berapa besar gerejamu. Berapa banyak jemaat. Bukan itu. Yang aku mau kamu sebagai hambaku. Sebagai anakku. Adalah aku mau kamu terus bangun karaktermu. Karakter yang apa? Bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Kau bisa mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu saja cukup. Kau tidak bawa apapun ke sorga. Semua tidak kau bawa. Ya kan? Tetapi yang kau bawa adalah dirimu sendiri. Karaktermu. Jadi apa yang kita mau bagikan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan atau apapun. Gak ada yang lain. Kita ingin setiap orang semakin mengasihi Tuhan. Semakin mengasihi sesamanya. Saya ambil kesimpulan seperti itu. Tidak ada pencarian yang lain daripada itu. Kalau dua ini kita lakukan, Tuhan bilang, aku akan mengasihi dia. Harta dan kemuliaan aku akan berikan kepada dia. Harta yang tetap, keselamatan kekal, dan keadilan, yaitu upah surgawi, aku beri buat dia. Selama dia hidup, aku beri, aku isi perbendaharaannya dengan segala kekayaanku. Saudara mau mengasihi Tuhan? Sementara saudara jadi bisnismen, sementara saudara jadi karyawan, orang karir, ibu rumah tangga apapun. Ingat, perintah agung itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan korbankan dua hal ini. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Jangan dikorbankan demi untuk pencapaian. Bisa dapat duit lebih banyak, sikut tipu orang sana sini. Untuk dapat jabatan ini, lakukan hubungan. Putus hubungan dengan Tuhan, putus dengan lain. Hubungan harus menjadi prioritas buat kita. Katakanlah saudara, bicara mengasihi Tuhan, dibicarakan hubungan dengan Tuhan. Bicara mengasihi sesama, bicara melayani, dibicara hubungan. Salib bicara tentang hubungan. Yesus disalib, menghubungkan kita dengan Allah. Mendamaikan kita dengan Allah, mendamaikan kita dengan sesama. Saya berdoa, pesan mengasihi Tuhan ini, 2 hari ini, saudara renungkan baik. Mari kita sama-sama jalankan saudara. Sama-sama kita jalankan. Saudara, ya kan? Apa arti kita punya semua, peroleh semua, tapi kita kehilangan. Saudara, hubungan dengan Tuhan, kehilangan hubungan dengan sesama. Karena kita tidak mau mengasihi. Tidak mau belajar mengasihi. Tundukkan kepala kita akan berdoa saudaraku. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Berikan kasih-Mu.
Roh Kudus penuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Supaya kami bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa kami. Dengan segenap akal budi. Dengan segenap kekuatan kami. Kami bisa mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Tuhan tolong kami. Tolong anak-anak-Mu. Tolong kami Tuhan. Bisa mengerti. Menjelakukan daripada firman ini. Tuhan, aku angkat tanganku setiap hari. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan, Tuhan anak-anak-Mu ini. Turunkan berkat-Mu buat mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Biarlah mereka semuanya makarios. Ya Tuhan, berhasil, beruntung dan berbahagia. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang menabur. Ya Tuhan, untuk pelayanan daripada Menara Doa, Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah tempat ini. Berkati juga tangan-tangan yang menabur ya Tuhan. Untuk pembangunan daripada gedung sekolah Bethesda. Tempat di mana pemuritan ya Tuhan sedang Tuhan mau kerjakan tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, puji takkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, kat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, oh, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.